Hai Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus Sign. Kita buka kartu kamu ya. Apa yang sedang difikirkan oleh seseorang di luar sana tentang kamu, atau yang kalian pikirkan. Ini general reading, gak semuanya pas buat kamu. Kalau gak cocok jangan dipaksain. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Dan ini energinya bisa vice versa. Bisa cocok buat kamu, bisa enggak juga. Kalau nggak cocok, pindah ke Sun, Moon, Rising, and Venus sign yang lain ya. Buat cross watcher yang bukan sign-nya, boleh nonton. Tapi penempatan energinya kalian bisa ngerti ya. Leo, what is going on about your person feeling towards you? As of inspiration. New beginning, Ten of inspiration. Mau memulai sesuatu yang baru kayak beban banget. Leo, kayak ada yang mau move on, terusnya beban, berat. Kayak belum bisa. Aku belum bisa move on, kayak gitu ya. Leo. Ini untuk personnya Leo, apa yang mereka pikirkan terhadap Leo. Kelihatan ya? Leo. Ada the Fool, ada Muse of Inspiration, ada the Hierophant, ada Ten of Inspiration, ada the World, ada Hang Muse, ada Four of Emotion, ada Queen of Voices. Oke, the Fool ini adalah menggambarkan tentang sesuatu awal yang baru. Take a leap of faith. Jadi seseorang, bisa kamu, bisa seseorang di luar sana, di sini sudah melepaskan segala bebannya dan ingin melakukan lompatan iman. Jadi di sini kan ada cahaya nih. Jadi walaupun kalian nggak ngerti atau orang itu nggak ngerti di depannya ada apa, tapi keyakinanlah yang membuat seseorang bisa memulai lagi dari awal segala kehidupannya gitu. Ya, kalau di sini ada King of Inspiration itu King of Wands ya, gitu. Jadi seseorang di sini sangat percaya diri untuk melakukan awal yang baru gitu dalam hidupnya gitu, sangat percaya diri gitu. Bisa kalian, bisa orang yang kalian pikirkan. Tapi kalau aku lihat sih seseorang di luar sana ya, yang sedang kalian pikirkan, dia mau mengawali hal baru dalam hidupnya dengan kalian gitu. Karena di sini orang ini percaya diri banget gitu. Tadinya mungkin orang ini terjebak ya di satu situasi yang dia melihat banyak hal, tapi dia belum mau melangkah gitu, belum bisa stuck gitu di tempat, belum bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika dia sudah mengawalinya, berarti dia menyelesaikan satu siklus di dalam hidupnya. Completion artinya penyelesaian, the world itu gitu. Bisa juga ini melibatkan hubungan jarak jauh ya, bisa traveling gitu, travel ke luar negeri pakai pesawat bisa. The world itu kan sesuatu hubungan jarak jauh ya, bisa gitu. Bisa juga ini happiness. Jadi the Hierophant di sini, seseorang berpikir sudah kehilangan kesempatan. Bisa ini kalian, kayak nggak mungkin lagi deh gue ada kesempatan gitu, kayak nggak mungkin lagi deh aku ada kesempatan dengan orang ini gitu. Atau orang itu pun seperti itu berpikir, kayaknya nggak ada kesempatan lagi untuk untuk sesuatu hal yang
komitmen jangka panjang gitu. Makanya tuh beban banget gitu, berat banget beban orang itu, berat banget. Kenapa? Satu hal yang membuat mereka beban adalah masalah perbedaan gitu. Perbedaan ini ataukah memang boleh sama keluarganya ataukah enggak kayak ini, soalnya ini tradisional banget ya orangnya gitu. Itu yang membuat mereka beban berat gitu loh, untuk datang ke kamu itu beban berat. Atau orang ini sudah kehilangan kesempatan karena kamu udah move on, jadi mereka takut, mereka stuck, mereka udah kehilangan kesempatan. Mereka jealous loh sama kalian gitu di sini. Jadi orang yang dealing sama kamu itu sedih deh gitu. Sedihnya itu dia cuma meratapi nasib yang kayak gue udah kehilangan kesempatan deh sama orang ini gitu. Pasti orang ini nolak aku gitu. Karena di sini kalian udah dingin banget, nggak mau nunjukin perasaan kalian yang sebenarnya lagi, nggak mau disakitin karena kalian udah beban berat banget di sini gitu. Kalau ini sama ini tuh aduh nggak kuat gitu, nggak kuat, mau move on nggak bisa, tapi stay juga nggak bisa, jadi serba salah gitu. Jadinya gini, ada dikasih jodoh baru juga nggak mau gitu, kayak gitu, jadi serba salah gitu. Di sini stuck. Oke. The Fool. Awal yang baru nih apa ya? Muse of Inspiration. Nah iya, jadi orang ini udah kalian kenal ya, bisa dalam lingkup pertemanan, dalam tribe-nya, bisa pokoknya kenal deh gitu. Bisa teman kantor, bisa di pertemanan, atau udah pernah kenal paling enggak. Tapi setahu aku Knight of Emotion ini adalah seseorang yang pernah punya salah, terus datang minta maaf, terus dia pakai jubah armor. Iya, seseorang yang nggak mau dipersalahkan, udahlah gitu. Maksudnya kalau misalnya mau datang pun dia ingin tidak mau mempermasalahkan lagi tentang hubungannya dengan seseorang atau waktu itu terpisah gitu, karena orang ini ingin merekatkan lagi hubungan yang udah pernah renggang dengan kalian. Dia menganggap kalian seorang Queen of Emotion, seorang wanita yang punya intuisi yang tajam tuh. Beberapa di antara kalian ini, nggak semuanya ya, ini sama ini kalian punya intuisi yang tajam. Kalian bisa starseed, bisa juga kalian ini healer, bisa juga kalian itu punya sixth sense. Pokoknya kalian sensitif banget gitu, punya kelebihan gitu. Jadi orang ini merasa kalian ini punya kelebihan. Enggak semua orang punya seperti kalian gitu, punya kelebihan ini gitu ya. Jadinya dia tuh maunya kamu gitu, maunya kalian, bukan orang lain gitu. Mungkin yang cantik banyak ya, dia bisa dapetin dengan King of Muse of Inspiration ini. Orangnya good looking ya gitu, tapi dia gampang dapetin banyak orang, tapi yang dia mau kalian. The Hierophant sama Ten of Inspiration apa? Nih ya, Three of Voices ini apa? Broken heart, beban berat. Jadi dia sebenarnya pengen banget punya komitmen jangka panjang, karena kalian ini termasuk seorang yang cocok untuk pasangan masa depan gitu ceritanya. Future wife atau future husband gitu deh, kayak lagu kan gitu. Tadinya orang ini punya choices, tadinya orang ini punya pilihan, ada dua ya. Bisa jadi orang ini nggak jadi atau batal gitu, batal nikah sama seseorang gitu yang dia pilih kalian, nggak tahu, atau seseorang di luar sana mengkhianati orang itu gitu, mengkhianati terus nggak jadi, nggak mau dia gitu ya.
berkhianat sama personnya kalian itu, jadinya dia patah hati, broken heart. Tapi mau balik sama kalian gengsi, malu. Tapi ya gimana, hang amuse sama the world ini apa? Tuh kan dia terjebak dengan pemikirannya sendiri. Ya kalian pergi deh gitu. Jadi kalian di sini out of emotion, kalian udah pergi, ninggalin. Kalian nggak mau lagi. Aduh nggak deh gitu. Dealing sama orang dari masa lalu big no no gitu. Kalian tuh berpikir kayak gitu. Kalian udah pergi di sini. Tuh. Gitu. Jadi pemikirannya itu dia stuck di pemikiran bahwasanya kalian udah pergi meninggalkan, gak ada kesempatan lagi untuk dia datang. Tapi kayaknya tuh dia punya harapan. Harapannya dia adalah kembali. Dia sudah memutuskan. Di sini ada keputusan yang dibuat. Entah ini kalian yang ingin memutuskan untuk pergi tadi. Dia pun juga begitu, ingin memutuskan urusan yang ini tadi. Dia kayaknya kalau justice itu bisa urusannya sama surat-surat legal ya, urusannya sama surat perceraian bisa. Karena dia ngalamin kayak gini nih, sakit banget rasanya sebenarnya. Tapi dia punya harapan yang besar dengan kamu tuh. Harapannya besar banget, tapi karena kalian kayak gini, Queen of Voices, jadi selalu menggunakan logik sekarang. Dulu yang tadinya kalian punya ini, sebenarnya kalian di dalamnya itu seperti ini ya. Ini bukan dua orang. Sebenarnya kalian itu di dalamnya kayak gini. Tapi karena kalian untuk protect diri kalian dari seseorang di luar sana yang kalian juga nggak jelas ngelihatnya, tuh kalian tuh jadi kayak gini. Jadi orang kayak gini untuk nutupin diri kalian dari seseorang yang jadi bentuk defensifnya kalian tuh kayak gitu ya. Jadinya death sudah berakhir semuanya gitu ya. The Empress. Jadi orang ini berpikir kalian sudah mengakhiri semuanya karena kebohongannya dia. Jadi dia berpikir ulang, berkontemplasi gitu. Konflik sih sebenarnya orang ini. Konflik undecision tuh ya. Merasa kalian tinggalkan, live in the cold. Kalian udah move on nih, tuh lihat. Dia juga begitu. Dia seperti itu. Pengen move on, pengen pindah gitu, pengen cepat-cepat. Jadi dari satu hubungan jumping ke hubungan yang lainnya gitu. Bisa kayak gitu. Karena di sini udah ada the full ya, dia sudah membersihkan masalah dia dengan seseorang di luar sana. Gitu ya, dengan ada justice di sini. Dia sudah melalui karmanya gitu. Oke. Untuk Leo gimana nih? Girl with snake ya. Partnernya kamu dealing sama seseorang yang malicious, yang gak baik hubungan karmanya. Jadi dia udah menyelesaikan dengan orang ini. Soulmate, soul connection, agreement, soul contract. Jadi kalian punya soul contract. Aku bilang tadi di sini ada High Priestess tadi, kalian Starship. Starship itu kalau kalian percaya tentang Starship itu kayak orang yang ini bibit dari dunia dunia lain lah ya istilahnya, dikasih pengalaman tentang manusia gitu. Ini agak buram ya, sorry ya. Gitu. Jadi soulmate, soul contract. Jadi kalian sama orang itu sama-sama starship gitu.
Jadi apa ya, koneksinya kuat banget tuh. Bottom of the decknya kalian mirroring each other gitu. Ya twin flame lah ya sepertinya gitu kalau mirroring itu. Tapi kalau kontraknya udah selesai ya kalian jadi soulmate gitu, perfect match gitu ya. Self image, relationship reflect our wound. Jadi kesakitan kalian sama gitu. Entah itu inner child waktu kecil kalian merasa tersakiti sama-sama gitu. Jadi pengalamannya kalian sebenarnya sama gitu. Kesakitannya, kepedihannya itu sama pengalamannya walaupun berbeda orang ya, yang satu pria yang satu wanita. Chemistry tuh kalian ya, kalau dulu ya mungkin yang aku lihat dulunya kalian nih punya chemistry gitu. Kalau cerita pasti match gitu, kalian cerita apa pasti nyambung gitu sama ceritanya dia gitu. Dia cerita apa, kalian cerita apa pasti nyambung gitu, ngobrolnya enak karena emang jiwa kalian satu gitu, deket. Ini forgiving and learning ya, memaafkan dan belajar dari pengalaman ya. Bottom of the decknya codependency, addict are affecting your romantic life. Jadi kalian sebenarnya walaupun jauh saling ketergantungan gitu sebenarnya. Ketergantungannya artinya gini, kalian sangat membutuhkan orang ini. Orang ini tanpa disadari juga sangat membutuhkan kalian gitu. Cuman sometimes karena pride and ego atau punya masalah masing-masing yang belum terselesaikan, jadi terpisah gitu. Terpisah dulu. Expect powerful change. Berharaplah sesuatu perubahan yang sangat besar dalam hidup kalian ya. Gitu. Don't let pride get in your way gitu. Jangan gengsi. Maksudnya gini. Tadinya mungkin personnya kalian itu orangnya pride and ego. Mungkin kok gue yang mulai gitu. Karena di sini kalau salah satu nggak dia yang mulai ya nggak mulai gitu sebenarnya. Karena di sini kalian juga lelah, capek gitu, nggak mungkin juga kan gitu. Jadi mau bagaimana gitu. Karena seseorang di luar sana egois, tapi mungkin karena sudah mulai bertransformasi, mereka akan berubah bisa ya. Karena conclusion are within reach. Jadi segala sesuatunya sudah hampir tercapai ya. Kayak gitu. Jadi intinya ada kabar, tunggu aja seseorang nanti berkabar sama kalian, ingin mengawali hubungan baru ya. Orang itu sudah memutuskan sesuatu dari masa lalunya, sudah menyelesaikan hubungannya, membuat mereka patah hati, beban berat dengan keputusan itu ya. Tapi mereka ingin mengawalinya dengan kalian ya, the full, awal yang baru. Tetaplah berharap ya, seperti itu. Oke, semoga dapat membantu. Terima kasih. Sehat selalu, bye-bye.